terikat dengan Allah sang pencipta. Seseorang yang zikir dan yang tidak zikir tidak sama. Seseorang yang mengerti dan tidak mengerti tidak sama. Maka harus kita lihat apa perbedaan antara kita dan orang lainnya. Tanam di diri kita betul-betul untuk mengerti kehidupan kita yang sementara ini, untuk bersiap kepada Allah, untuk kembali kepada Allah. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad di rumah kita, di keluarga kita, di anak-anak kita, itu harus kita perhatikan, karena itu yang membedakan rumah pencinta Nabi Muhammad dan rumah orang lainnya. Karena rumah yang seperti itu, yang tertanam di rumah itu sunnah-sunnah Nabi Muhammad, yang diamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, rumah seperti itu yang pasti akan didatangi oleh Nabi Muhammad, yang akan mendapatkan keridhaan dari Nabi Muhammad. Rumah seperti itu yang akan mengeluarkan anak-anak yang soleh dan soleha. Rumah seperti itu yang akan membawa manfaat untuk ummah. Kita berdoa kepada Allah, semoga saudara kita yang menikah di hari ini bisa menjadi orang keluarga yang makmur, keluarga yang penuh berkah, penuh dengan rahmat, menjadi membimbing, menjadi membawa keluarganya untuk menjadi yang sebaik-baiknya insyaallah. Dan kita berdoa untuk diri kita di waktu yang mulia ini. Kami yakin Alhamdulillah. الحمد لله نستفتح به أبواب الرحمة ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما عليه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di pagi hari yang penuh dengan rahmah ini, yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian, di mana kita hadir di waktu yang mulia, di perkumpulan yang mulia, yang insya Allah di setiap perkumpulan seperti inilah para malaikat di waktu kita berdiri mengatakan anqumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Seruan dari Allah, akan berdirilah kalian, dosa-dosa kalian semua digantikan dengan pahala. Bagaimana tidak jika kita berkumpul untuk mengingat manusia termulia, insan termulia, atau kepada siapapun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan kita sebagai umat Nabi Muhammad dan umat Islam dengan ikatan dalam segala sesuatu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Yang dimaksud sebagai umat, kegembiraan kita harus terikat dengan Nabi Muhammad. Sebagai ummah, hal-hal yang membuat kita sedih harus terikat dengan beliau. Hal-hal yang membuat kita hidup ataupun cara kita hidup harus terikat dengan beliau. Budi pekerti kita harus terikat dengan beliau. Dan segala apa-apa kita harus terikat dengan Sayyidina Nabi Muhammad. Karena itu yang membedakan antara kita dan orang lain. Membedakan antara umat muslim, umat Nabi Muhammad dan orang-orang yang tidak beriman. Itu yang membedakan. Jikalau yang membuat kita gembira hanyalah urusan dunia, jikalau yang membuat gembira kepada kita hanyalah urusan yang sementara, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak beriman? Apa bedanya antara kita dengan orang-orang yang tidak memiliki nikmat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Maka patutlah bagi kita mengerti hal-hal seperti ini. Karena kenapa orang-orang yang hidup dengan
cara yang begitu, dengan cara yang tidak memedulikan hal-hal seperti ini, tersibukkan secara merata untuk urusan-urusan dunia, menjalankan hanya pikirannya di syahwatnya, di nafsunya, di keinginan-keinginannya, untuk makannya, minumnya, dan ke posisinya di sekeliling orang. Apa bedanya sosok seperti itu dan hewan? Hewan itu Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita sebagai contoh, di mana hewan itu yang mereka kejar hanyalah nafsu mereka yang sesaat saja. Hanyalah makan, minum, dan ila akhirah. Hal-hal seperti itu saja. Dan di atas itu mereka bertasbih kepada Allah. Tetapi banyak manusia yang pikirannya sama seperti hewan, tapi bertasbihnya tidak, waliyadzubillah. Jadi mana lebih baik? Hewan itu lebih baik dari sebagian manusia. Ini adalah pemisah kita sebagai umat Islam dan umat Nabi. Harus ada yang memisahkan, yang membedakan antara kita dan orang lainnya. Yang berkumpul di sini cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Di majlis yang mulia ini, di majlis Ahbabul Mustafa, pencinta Nabi Muhammad, atau di majlis Rasulullah SAW, atau di majlis-majlis yang lainnya yang semua awalnya, asasnya adalah cinta kepada Nabi. Satu nafas yang berlalu di kehidupan mereka dan mereka tidak berzikir kepada Allah di waktu tersebut. Kenapa begitu? Karena seseorang yang tidak berzikir itu ibarat orang yang putus. Ibarat jikalau lampu tidak ada listriknya, tidak menyala. Ibarat kipas angin tidak ada listriknya, tidak akan menyala, tidak akan membawa manfaat. Kenapa seperti itu? Karena tidak terikat dengan Allah Sang Pencipta. Seseorang yang zikir dan yang tidak zikir tidak sama. Seseorang yang mengerti dan tidak mengerti tidak sama. Maka harus kita lihat apa perbedaan antara kita dan orang lainnya. Tanam di diri kita betul-betul untuk mengerti kehidupan kita yang sementara ini, untuk bersiap kepada Allah, untuk kembali kepada Allah. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad di rumah kita, di keluarga kita, di anak-anak kita, itu harus kita perhatikan. Karena itu yang membedakan rumah pencinta Nabi Muhammad dan rumah orang lainnya. Karena rumah yang seperti itu, yang tertanam di rumah itu sunnah-sunnah Nabi Muhammad, yang diamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Rumah seperti itu yang pasti akan didatangi oleh Nabi Muhammad, yang akan mendapatkan keridhaan dari Nabi Muhammad. Rumah seperti itu yang akan mengeluarkan anak-anak yang soleh dan soleha. Rumah seperti itu yang akan membawa manfaat untuk ummah. Kita berdoa kepada Allah, semoga saudara kita yang menikah di hari ini bisa menjadi orang keluarga yang makmur, keluarga yang penuh berkah, penuh dengan rahmat, menjadi membimbing, menjadi membawa keluarganya untuk menjadi yang sebaik-baiknya insyaallah. Dan kita berdoa untuk diri kita di waktu yang mulia ini. Kami yakin di saat berkumpulnya kita di sini, pasti waktu-waktu seperti ini, waktu dikabulkannya doa. Jikalau Nabi SAW mengatakan tidak ada 40 orang dari umatku yang berkumpul untuk berdoa, pasti salah satu dari mereka ada seorang waliullah, dan dengan dia doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau sekarang di majelis yang ribuan ini, berapa banyak 40 orang, 40. Jadi ada berapa banyak wali-wali di sini, dan khususnya yang ada di hadapan kita, yang pada aslinya saya malu ceramah di sini kalau bukan karena perintah. Ada orang-orang soleh, orang-orang yang patut jadi contoh untuk kita. Dari para sesepuh yang tetap hadir ke majelis ta'lim. Ini mendidik kita sebagai anak muda. Dari orang-orang para habaib yang semoga Allah panjangkan umur mereka dalam sehat walafiat, dalam sebaik-baiknya keadaan, selalu dipenuhi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
untuk membimbing ummah kepada jalan terbaik. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka wa li ummati habibika Muhammadin an tusaffiya qulubana 'anil syawaib wa 'an mujibil khizya fil 'awaqib. Allahumma inna nas'aluka 'an kulli ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuk sayyidina Muhammad wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka nabiyyuk sayyidina Muhammad waj'al kulla sa'yana wa a'malana wa kulla ma ataitana sabab dukhul sururin li qalbihi wa qulub masyayikhna waj'alna qurrata 'ainin lahum fi 'afiyah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.